Halo, saudara-saudara dan para mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya, Pak Hen, dalam mata kuliah Logika Informatika. Terkhusus dalam hal ini kita akan membahas tentang operasi bitwise. Pertama kita akan membahas tentang operator bitwise-nya. Nah, kita tahu bahwasanya operator bitwise itu digunakan untuk pengoperasian daripada bit. Ya. Kemudian operator bitwise ini juga itu digunakan dalam bahasa pemrograman seperti bahasa C atau C++, termasuk juga bahasa Java. Ya. Ada 6 operator bitwise yang kita kenal. Yang pertama adalah NOT, yang kedua adalah AND, yang ketiga adalah OR, yang keempat adalah XOR atau exclusive OR, yang kelima adalah shift left atau boleh juga dibalik penyebutannya jadi left shift, yang keenam adalah shift right atau right shift. Dalam pembahasan kita kali ini kita berfokus kepada poin 1 sampai 4. Jadi untuk shift left dan shift right itu akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang operator NOT dengan simbolnya yang bisa kita lihat di atas, digunakan pada bahasa C atau C++, demikian juga pada bahasa Java. Nah, bitwise NOT itu identik dengan komplement. Dia melakukan operasi unary. Nah, operasi unary itu adalah operasi yang hanya melibatkan satu buah operan. Nah, mungkin perlu sedikit diingatkan lagi bedanya operan dengan operator ya. Kalau misalnya kita melakukan proses penjumlahan 5 tambah 3, maka yang dikatakan operan itu adalah angka 5 dan 3-nya, yaitu nilainya atau angkanya itulah operan. Sedangkan tanda tambah, instruksi, itu adalah merupakan operator. Jadi dengan dia hanya melibatkan satu buah operan, berarti dalam hal ini dia hanya melibatkan satu buah nilai saja, tidak lebih dari satu. Nah, ini kita lihat fungsi daripada operator NOT melakukan negasi pada setiap bit. Jadi dia akan melakukan proses yang berlawanan. Jadi kalau seandainya kita punya bit yang bernilai 0, dia akan berubah menjadi 1, dan yang angka 1 dia akan mengembalikannya menjadi angka 0. Berarti 0 menjadi 1 dan yang 1 menjadi 0. Contohnya ya, kita bisa lihat di bawah nilai desimal 5, berarti kalau kita gunakan angka biner atau bilangan biner atau binary digit untuk nilai desimal 5, itu kita memperoleh 0101. Dan kalau kita berikan operator NOT, berarti NOT 0101, kita akan memperoleh hasil yang 0 berubah menjadi 1, yang 1 berubah jadi 0, sehingga diperoleh hasil 1010. Nah, itu identik dengan nilai desimalnya adalah 10. Begitu juga untuk yang nilai desimalnya 217, yaitu 11011001. Nah, kalau kita berikan operator NOT, maka hasilnya menjadi identik dengan desimal 38. Yang 1 menjadi 0, yang 0 jadi 1. Berarti hasilnya adalah 00100110. Nah, itu kalau kita jadikan bilangan desimal, itu sama dengan nilai 38. Nah, jadi operator NOT ini sebenarnya simpel aja. Dia akan merubah 1 menjadi 0, lalu mengembalikan yang 0 menjadi 1, misalnya seperti itu. Selanjutnya kita lihat untuk sekaligus 3 operator AND, OR, dan XOR atau exclusive OR. Nah, ini kita langsung bentuk dalam truth table ya, atau tabel kebenaran. Jadi kita misalkan ada P dan Q, lalu kita hubungkan dengan AND, dengan simbol yang kita lihat itu. OR demikian juga simbolnya, garis vertikal. Lalu XOR atau exclusive OR, ya jelas simbolnya terlihat di layar. Nah, kalau nilainya kita lihat tabel di P dan Q, nilai 0, P-nya 0, Q-nya 0,
maka semua baik AND, OR maupun XOR nilainya adalah 0. Nah ini supaya jangan salah, ini nilai 0 ini identik dengan nilai false ya. Nah kalau P-nya 0, Q-nya 1, maka kita tahu kalau kita gunakan operator logika, false dengan true. Maka kalau AND, selagi masih ada false-nya, maka hasilnya akan false. Nah sama dengan operator bitwise ini, identik dalam hal ini, nilainya adalah 0. Sedangkan OR cukup ada aja nilai true, berarti kalau di sini kita buat dalam bit nilainya 1, maka hasilnya adalah 1 atau true. Jadi true itu dilambangkan dengan angka 1 tersebut. Sedangkan XOR sama dengan hasil daripada OR, 1 juga. Jadi P0, Q1 di OR dan di XOR 1. P1, Q0 di AND tetap masih 0. Kenapa? Karena masih ada angka 1. Dan 0 tadi, saya sedikit ralat, karena masih ada angka 0. Ya, jadi kalau masih ada angka 0, maka nilai AND tidak mungkin menjadi 1, jadi tetap 0. Sedangkan untuk OR dan XOR, nah kalau kita lihat hasilnya 1 juga. Sama kayak yang di atas ya, baris ke-2, yaitu 0 dan 1. Jadi yang terakhir, kalau P-nya 1, Q-nya 1, di AND, nah ini baru memberikan hasil sama dengan 1. Kenapa? Karena sudah kedua-duanya memiliki nilai 1. Jadi nggak ada lagi yang 0. Kalau nggak ada yang 0, maka hasilnya dengan AND dipastikan adalah 1. Sedangkan di OR, nah OR ini kan istimewa, jadi identik kalau misalnya kita menggunakan true dan false, dia hanya bernilai false kalau kedua-duanya false, berarti kedua-duanya identik dengan sini kita katakan 0. Ada satu saja yang bernilai true, atau dalam hal ini adalah nilai 1, maka dia akan menjadi true, atau dalam hal ini nilainya kalau operator bitwise identik dengan nilai 1. Jadi pada OR 1 dan 1 sudah pasti hasilnya juga 1. Nah untuk XOR, nah kita tahu exclusive OR ya. Kalau kedua-duanya true, hasilnya adalah false. Berarti kalau kedua-duanya 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau kita lihat antara OR dengan XOR, perbedaannya adalah jika kedua-dua nilainya adalah 1. Kalau kedua-dua nilai 1, pada OR itu memberikan nilai 1, sedangkan pada XOR dia memberikan nilai 0. Nah ini yang perlu kita hati-hati dalam penerapannya. Jangan disamakan XOR dengan OR ini. Ada perbedaannya. Kalau kedua-dua nilainya adalah 1. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kita masuk ke bagaimana mentransformasi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Ya. Sekaligus juga dilakukan operator atau dilakukan operasi AND dalam hal ini. Nah kita lihat kalau kita misalnya ingin merubah nilai atau angka 25 menjadi bilangan biner, maka prosesnya sebenarnya tidak sulit. Ini kita bisa lihat buat tabel kayak gini. Dari mulai yang paling kanan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, terus dari 2 pangkat 0 itu identik dengan ke 1, 2 pangkat 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. 25. Kita tinggal lihat aja dari tabel tersebut. Angka 25 itu lebih kecil dari angka 32, yaitu 2 pangkat 5 yang kita lihat di tabel. Berarti angka yang di 32 atau di kolom 32 itu tidak akan kita isi dengan angka 1. Jadi kita biarin kosong aja. Atau mau dibuat angka 0 juga gak apa-apa di situ. Dalam hal ini kita biarin kosong aja dulu. Jadi jangan diisi dengan angka 1. Nah, jadi yang kita isi angka 1 apa? Tepat angka sebelum 32. Yaitu di angka 16-nya. Nah, jadi kalau kita membaca itu dari sebelah kanan, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah 32 itu nggak kita isi dengan angka 1. Kita kosongin misalnya. Ya kita isi di angka 16-nya angka 1. Karena apa? Karena 25 itu masih di bawah 32 sehingga kita nggak perlu mengisi di angka 32. Kita isi di angka 16. Nah kalau kita isi di angka 16, maka kita tinggal kurangkan 25 kurang 16 berapa itu? 9. Berarti kita tinggal memasukkan 9, angka 9. Kemana dia?
angka 9 sudah pasti lebih kecil dari angka 16. Berarti nggak mungkin masuk di 16 lagi. Karena 16 juga sudah terisi di angka 1. Maka kita masuk kepada angka berikutnya, angka 8. Nah, angka 9 lebih besar dari 8. Maka langsung kita menempatkan 1. Nilai 1 pada angka 8. Nah, kita kurangkan 9 tadi kurang 8, sisanya 1. Nah, angka 1 bertepatan dengan angka 1 yang ada kita lihat di tabel itu. Jadi 2 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Maka 25 menjadi di 2 pangkat 0 kita isi 1. Lalu ada yang di tengah-tengah kosong, yaitu 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2, itu kita isi dengan angka 0. Jadi yang tengah-tengah kosong itu kita isi dengan angka 0. Lalu tadi 2 pangkat 3 sudah terisi 1, dan 2 pangkat 4 itu yang kita isi pertama kali, itu sudah juga terisi 1. Maka 25 identik dengan kalau kita convert ke bilangan biner, yaitu 11001. Selanjutnya 13. 13, kita lihat angka ini di bawah 16. Berarti kita tidak mungkin mengisi angka 1 di situ. Nah, kita isi angka 0 supaya bisa nanti kita dengan mudah menggunakan operator AND atau OR atau mungkin XOR, itu bisa mengeksekusi 1 dengan 0. Ya, kita isi angka 0 karena 13 itu dia berada di bawah 16. Kalau kita isi angka 1 di angka 16, berarti dia nilainya sekecil-kecilnya harus 16, sedangkan ini 13 di bawah 16. Berarti di mana dia diisi? Nah, kita lihat setelah 16 di sebelah kanan, di sebelah kanannya sebelum 16 itu, kita lihat sebelum 16 ada angka 8. Nah, angka 8 ini kan lebih kecil dari 13. Jadi 13 itu lebih besar dari 8. Jadi angka yang mau kita masukkan ini 13 ini lebih besar dari 8. Berarti sudah pasti angka 1 terletak di 8. Sisanya berapa? Kurangkan 13 kurang 8. Diperoleh angka 5 atau nilai 5. 8 sudah terisi. 5 lebih besar dari 4. Berarti jelas kalau dari besar dari 4, kita masukkan angka 1 di 4 itu. Kurangkan lagi, 5 kurang 4, 1. Tepat angka 1 kita letakkan di bagian 1. Atau dengan kata lain di bagian 2 pangkat 0. Jadi di bagian 2 pangkat 0 atau sama dengan di bagian 1 ya. Itu kita tulis angka 1. Lalu yang belum terisi yaitu 2 pangkat 1, itu tadi belum terisi. Kita tuliskan angka 0. Jadi yang tengah-tengah yang belum terisi, yang tidak terisi angka 1, itu langsung saja kita tuliskan angka 0. Jadi gampang sekali. Jadi tugas kita aja mengisi-ngisi 1 aja. Bagi yang nggak terisi di tengah-tengah, kita isikan 0. Kalau misalnya yang di tengah-tengah nggak terisi itu 2 biji, kita tulis 0 2 biji. Kalau yang di tengah-tengah itu terisi 3 biji, lalu kita tulis 3 biji angka 0. Baru kita gunakan operator AND. Kita lihat operator AND. Selagi dia masih 1 dengan 1, hasilnya pasti 1. Tapi kalau 1 dengan 0, 0 dengan 1, 0 dengan 0, hasilnya sudah pasti 0. Jadi dia hanya memberikan angka 1 kalau kedua-duanya 1. Nah, kita lihat sini, hasil akhir adalah yang warna kuning itu aja yang menghasilkan 1. Karena kedua-duanya baik di bagian 25 dan di bagian 13 itu nilai 1. Maka dapat hasil adalah 0, 1, 0, 0, 1. Berapa itu nilainya? Gampang sekali. Yang mempunyai angka 1 atau punya nilai 1, kita lihat aja di bagian atas itu petunjuknya. Yang terisi adalah di bagian 1 atau 2 pangkat 0 dan di bagian 8 atau 2 pangkat 3. Tinggal tambahkan aja 1 tambah 8. Berapa? 9. Jadi hasil akhir dengan operator AND ini atau hasil akhir dari operasi AND ini memberikan nilai 9. Nah, ini sebenarnya prosesnya simple ya. Cuma kita harus hati-hati. Kunci utama adalah jika dua-duanya 1, maka dipastikan hasilnya 1. Selain daripada kedua-duanya 1, hasilnya dipastikan 0. Kita lanjut lagi contoh-contoh yang lain. Kita bisa lihat di sini contoh AND lagi, ya, itu 1010 dengan operator AND, ya, kita gunakan operasi AND di sini 1100. Jadi 10 yang atas, 12 yang bawah. Nah, hasilnya adalah 8, yaitu 1000. Ya. Nah, kalau 1010 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
Kenapa dia 8? Tinggal lihat tabel yang sebelumnya tadi, ya gampang sekali. Ya, 8 berarti cuma di bagian 8 itu aja ada angka 1 ya, yang lain 0 semua. Ya. Selanjutnya dengan operator OR ya. Kita lihat operator OR. Ya, kita gunakan juga bilangan yang sama dengan operator N tadi. Nah, hasilnya berbeda ya. Karena kalau operator OR selagi masih ada angka 1, nilainya adalah 1. Baru dia mempunyai nilai 0 kalau kedua-duanya 0. Nah, jadi dalam hal ini yang kedua-duanya 0 cuma di angka terakhir, yaitu angka 0 pada misalnya 1010. Nah, 0-nya di akhir. Kemudian 1100. Nah, 0-nya di akhir juga yang mempunyai kesamaan 220. Jadi hanya itu aja yang bernilai 0. Sementara yang lain ada nilai satunya. Maka hasilnya adalah 1. Ya, jadi hasil akhir kita peroleh 1110. Identik dengan nilai desimal 14. Nah, kita bisa cek aja di sini di tabel sebelumnya. Kalau 1110, 1 di 8, 1 di 4, 1 di 2. Yang 0 cuma di bagian 1. Berarti 8 ditambah 4 berapa itu? 12. 12 tambah 2, 14. Jadi dengan sederhana kita bisa memperoleh nilai desimalnya sama dengan 14. Selanjutnya dengan operasi XOR ya, atau exclusive OR. Ini kita lihat sama, itu juga yang dioperasikan 10 dan 12. Nah, bedanya apa sama yang operasi OR tadi? Kalau pada operasi OR ada angka 1 pada paling depan. Karena 1 dengan 1 kalau OR pasti hasilnya adalah 1. Sedangkan pada XOR atau exclusive OR, 1 dengan 1 hasilnya adalah 0. Berarti 0110 itu memberikan nilai 6. Jadi nilainya bukan lagi 14 tapi menjadi 6. Karena 1 XOR 1 itu sama dengan 0. Nah, itu juga menjadi pembeda antara XOR dengan OR. Kalau kedua-dua 1, pada XOR hasilnya 0, sedangkan pada OR hasilnya adalah 1. Ya. Nah, terakhir kepada para mahasiswa, kita berikan tugas dalam hal ini. Nah, yang pertama itu Anda rubah dulu 2 digit NPM Anda, nomor pokok mahasiswa Anda yang paling awal, dan 2 digit NPM Anda yang paling akhir ke bilangan biner ya. Jadi ke binary ya, atau ke bit ya, binary digit. Ya. Baru kemudian lakukan 2 operasi. Ya. Yang pertama adalah operasi AND, kemudian yang kedua operasi XOR ya. Baru kemudian tuliskan hasilnya di kolom komentar. Nah, ini contohnya bisa dilihat sendiri. Misalnya 2 digit awal NPM-nya katakanlah 19 ya. 19 sekian gitu misalnya. Kita rubah ke bilangan biner. Jadinya kita bisa lihat di situ ya, 0001 ya. Dan seterusnya. Kemudian 2 digit akhir NPM-nya, katakanlah misalnya 99, kita rubah ke biner juga. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Nah, kalau misalnya masih belum terlatih juga merubah misalnya 99 menjadi bilangan biner, nah caranya tentunya kita balik ke yang tadi, yang tabel tadi, yang merubah desimal ke biner. 99, nah bisa lihat di situ. 99 di bawah 128. Berarti kita nggak ngisi angka di 128. Kita mulai ngisi angka di 64. Isi angka 1. 99 kurang 64 berapa? 35 ya. Berarti 35 lebih besar dari 32. Isi lagi di 321. 35 kurang 32 berapa? 3. Nah, kalau 3 berarti kita akan mengisi angka 1 lagi di mana? Di angka 2. Kenapa? Karena 3 lebih besar dari 2. Jadi isi angka 1 di situ, 3 kurang 2, 1. Tinggal nambahkan isi angka 1 di bagian 1. Lalu yang tengahnya gimana? Ya seperti tadi. Yang tengah-tengahnya itu ditulis atau diisi dengan angka 0.
Nah, jadi seperti itulah caranya. Maka kita lihat, ya ini hasil akhir dari kalau kita rubah 99 ke bilangan biner. Nah, ini sengaja saya gunakan 8 digit semuanya ya. Jadi memang nanti kalian buat seperti itu. 8 digit seperti yang dicontohkan ini. Nah, jadi setelah dapat hasilnya 2 digit awal NPM dan 2 digit akhir NPM, nah yang kita tulis di kolom komentar itu apa sebenarnya? Nah, yang kita tulis di kolom komentar itu adalah pertama, tulis dulu 3 digit akhir dari NPM kalian. Misalnya lah ya, NPM kalian itu 3 digit akhirnya adalah 007, 007 gitu ya. Nah, maka tulislah 007, 007 gitu ya. Kemudian misalkan program studinya teknik informatika, maka tulis dulu di kolom komentar itu 007 spasi TI gitu. Ini contoh ya, kalau misalnya program studinya teknik informatika 007 spasi TI gitu. Kemudian baru tulis proses seperti contoh yang di atas. Misalnya itu kita lihat tentunya dalam bilangan biner ya, yaitu misalnya yang 19 tadi sudah dirubah ke bilangan biner N, nah, bisa kita lihat itu. Nah, hasilnya berapa? Nah, itu bisa kita lihat di sini. Nah, ya. Jadi misalnya 0001 0011 N 0110 0011. Nah, hasilnya adalah ya 0 semua ya. Karena kan kita buat 8 digit, terakhirnya cuma 11. Karena N itu kalau nilainya 1 sama 1 dia baru memberikan angka 1. Kalau nilainya masih ada nolnya dia pasti 0. Nah, untuk XOR gimana? Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Kalau dia kedua-duanya 1 dia jadi 0. Ya kan? Kalau kedua-duanya 0 ya udah pasti 0 juga. Nah, dia baru bernilai 1 kalau salah satu aja yang bernilai 0 gitu. Atau salah satu aja yang bernilai 1. Jadi kalau kita lihat di sini, di akhir itu ada 2 ke 1. Maka 1 XOR 1 hasilnya 0. Tapi ada juga yang 1 cuma tunggal. Nah, itu yang memberikan hasil 1. Nah, kita bisa lihat di situ. Jangan lupa tuliskan nilai desimalnya. Ya, kalau misalkan yang hasil yang pertama itu desimalnya 93. Kalau hasil yang kedua desimalnya sebenarnya 112. Jadi seperti inilah kita menuliskan di kolom komentar. Jadi seperti ini. Jadi ini kan yang kita buat N maupun XOR itu adalah tadi 2 digit awal NPM kita, misalnya 19 nih misal ya. Ya tentunya tergantung 2 digit awal NPM Anda, apa 19 pula, apa 18, apa 17. Kemudian itu kita N-kan atau kita XOR-kan dengan 2 digit akhir pula dari NPM-nya. Nah, kalau misalnya 99 ya 99, kalau enggak ya jangan dibuat 99. Sesuaikan dengan 2 digit akhir NPM. Nah, itu operasi itu kita lakukan. Berapa dapatnya untuk N, berapa dapatnya untuk XOR. Nah, kalau untuk jalan ke bawahnya itu Anda tulis saja di kertas lembar ya. Tapi yang ditulis di kolom komentar ya seperti cara yang telah Bapak tunjukkan ini. Ya, jadi jalan ke samping gitu ya. Tapi sebelum nulis N dan XOR ini jangan lupa tulis dulu 3 digit akhir NPM-nya, misalnya 007 spasi, kalau teknik informatika spasi TI. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya persoalannya tidak terlalu sulit ya. Ya tentunya harapan Bapak ini semuanya bisa mengerjakan dengan benar ya. Ya, tugas ini ya nanti bisa dicek di grup WA ya. Itu batas akhir daripada penyampaian tugas ini di kolom komentar ya. Nah, jadi sebegitu aja yang Bapak sampaikan ya dari awal termasuk tugasnya ini. Nah, bagi saudara-saudara yang bukan mahasiswa Bapak boleh dicoba ya. Jadi boleh dicoba mengerjakan materi ini. Silakan dipilih aja angka-angka, terserah kepada Anda. Atau kalau Anda mungkin mahasiswa dari
kampus yang lain juga boleh mencoba menggunakan nomor NPM-nya pula. Ya, nggak apa-apa, silakan. Jadi semakin kita mencoba, ya kan, ya semakin kita mahir ya, atau makin bisa kita menguasai materi ini. Baiklah, Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Oh, jangan lupa untuk like-nya ya. Jadi please like and share. Nah, ya. Plus di subscribe juga ya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng ya, supaya Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Baik, selamat mengerjakan. Terima kasih ya bagi perhatiannya dalam materi perkuliahan ini.